Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari ini dalam acara renungan harian. Dan kita percaya pada hari ini sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, kita butuh akan pimpinan Tuhan, kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini melalui kita renungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami rindu akan pimpinan-Mu, akan bimbingan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami selama kami menjalani kehidupan ini. Khususnya pada hari ini Tuhan, kami butuh akan kekuatan dari Tuhan. Kami butuh akan kehadiran Tuhan. Kami butuh akan tangan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini kiranya boleh menjadi pegangan kami di dalam kami mengarungi kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan melanjutkan bagian yang ketiga tentang kegelisahan. Kegelisahan adalah suasana hati yang tidak menyenangkan. Nah saudara, ada beberapa hal bagaimana kita mengatasi kegelisahan. Poin yang pertama, kita arahkan pikiran hati kita tertuju kepada satu rencana Tuhan. Seperti Daud, dia mengarahkan pikiran dia tetap kepada rencana Tuhan. Daud tidak memikirkan hal-hal yang buruk yang merusak kehidupan dia. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Daud sesuai dengan Mazmur pasal 55, saudara, dikatakan bahwa jangan kita mengandalkan hidup kita dengan perasaan. Karena banyak orang hari-hari ini hidup di dalam ketersinggungan saudara, mudah tersinggung. Kenapa mudah tersinggung? Karena mereka hidup di dalam perasaan. Perasaan memang oke, tetapi jangan sampai hidup kita dikendalikan oleh perasaan saudara. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, yang ketiga yang saya ingin garis bawahi bagaimana kita mengatasi satu kegelisahan sesuai dengan Mazmur 55 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Yang ketiga dengan jelas, lakukanlah hal-hal yang membangun kehidupan kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, artinya saudara, kita harus menyadari bahwa iblis senang jika hidup kita dikuasai oleh kegelisahan. Dan kemudian kita mulai menyesali nasib. Mulai menyesali kenapa hidupku begini, kenapa harus begini, kenapa harus begini. Nah saudara yang kasih Tuhan, tetapi ketika kita lakukan hal-hal yang membangun kehidupan kita, maka kita tidak akan hidup dalam kegelisahan. Saudara, jika kita melakukan hal-hal yang positif, yaitu hidup di dalam kasih, belajar mengampuni, belajar menghadapi segala sesuatu dengan iman, maka hidup kita akan lebih berharga, hidup kita akan lebih berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, setelah kita lakukan hal-hal yang baik, maka kita harus belajar mengampuni orang yang pernah mengecewakan kita. Kita harus belajar hidup dengan iman dan kita harus belajar hidup dengan kasih, maka hidup kita akan lebih berharga dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya berharap jangan sampai ada dendam dalam hidup kita. Jangan sampai kita dikalahkan oleh keadaan. Jangan sampai hidup kita percaya dengan nasib. Tetapi ketika kita lakukan hal yang baik, hidup di dalam kasih, belajar mengampuni, maka saya percaya itu membuat hati Tuhan menjadi senang. Oleh karena itu pada hari ini saudara yang kasih Tuhan,
lakukan hal yang baik supaya kita bisa mengatasi satu kegelisahan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan dalam perjalanan hidup kami supaya kami boleh waspada di dalam mengarungi hidup ini, dan salah satunya kami jangan menjadi orang yang hidup dalam kegelisahan, sebab itu akan menghancurkan kehidupan kami. Oleh karena itu, dengan kemampuan Roh Kudus, kami akan melakukan hal-hal yang baik yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya berharap hari ini kita harus tetap semangat. Kita harus berjalan dengan iman di suasana pandemi yang semakin meningkat ini. Saudara jangan kecil hati, saudara jangan gelisah. Ketika kita menghadapi ini semua dengan iman, maka semuanya akan berlalu. Dan di samping itu saudara, ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom, tetap optimis. God bless you.